Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan sedikit memberikan khulasoh atau khulasoh itu ringkasan ya dari film yang sudah kami berempat tonton, yakni film yang berjudul Witness. Itu dari film Korea. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ananda Caca. Silakan Kak. Mohon disimak ya kawan-kawan. Ini penjelasan sangat berlian. Bismillah. Yang pertama itu ada identitas filmnya. Jung Woo-sung sebagai Sun Ho, Kim Yang Ji sebagai Jiwoo. Terus ada sutradaranya itu sebagai Lehan. Sutradara itu Lihan. Maaf ya kawan-kawan. Biasa. Korea ya. Ya. Terus pengacara Sun Ho, sinopsis film Innocent Witness. Pengacara Sun Ho ditugaskan menangani kasus pembunuhan yang kompleks. Saksi utama adalah Ji Woo, seorang remaja dengan autisme. Awalnya Sun Ho meragukan kemampuan Ji Woo sebagai saksi yang kredibel di pengadilan. Perjalanan Sun Ho memahami jiwa Ji Woo membawanya menemukan kejujuran, empati, dan kemanusiaan yang selama ini hilang. Film ini menggambarkan konflik hukum sekaligus perjalanan batin yang mendalam. Lalu, analisis karakter Ji Woo. Masalah mental atau trauma Ji Woo. Kesulitan interaksi sosial akibat autisme, sering disalahpahami masyarakat, tekanan psikologi saat jadi saksi pengadilan, takut lingkungan ramai dan menekan, stigma sebagai pribadi yaitu berbeda. Dampaknya, menarik diri dari lingkungan, sulit percaya orang lain, cemas menghadapi tekanan, kesulitan mengekspresikan perasaan, membutuhkan pendekatan khusus, penuh kasih sayang. Jadi teman-teman perhatikan ya, sinopsis dari film ini tuh sebetulnya ada karakter yang namanya Ji Woo dan Sun Ho. Ji Woo dan Sun Ho ini dua-duanya melihat kasus pembunuhan di apartemennya. Namun si Ji Woo terus nah karena di sini Ji Woo itu yang perempuan, di sini yang mempunyai penyakit mental, namanya itu autisme spectrum disorder atau ASD atau gangguan spektrum autisme. Filmnya ini tidak menyebutkan diagnosis detail secara medis, tetapi ciri-ciri yang ditampilkan cukup mengarah pada autisme dengan kemampuan intelektual yang masih baik, namun kesulitan dalam interaksi sosial dan sensitivitas sensorik. Nah, yang selanjutnya itu analisis karakter Sun Ho. Konflik batin Sun Ho. Yang pertama itu ambisi karir mengalahkan nurani, krisis empati terhadap orang lain, tekanan moral antara kemenangan dan kebenaran, hampa emosional dalam hidupnya. Dampaknya itu bersikap dingin dan pragmatis, menilai segala sesuatu dengan logika semata, sehingga kehilangan kepekaan hati, sulit merasakan empati terhadap Ji Woo, perjalanan menemukan kembali kemanusiaan.
Ya pada intinya di dalam dua karakter ini yang kami bahas ya, yaitu yang pertama Jiwoo tadi dengan autisme, yang kedua ada karakter Sunho yaitu apa ya, kayak krisis identitas lah gitu. Jadi tidak mengenal dirinya sendiri sehingga tidak bisa menemukan empati untuk orang lain. Misalkan kayak sulit banget untuk jadi karakternya tuh jadi dingin gitu, gak peduli sama orang lain, cenderung pengen udahlah gimana diri sendiri gitu, tidak care sama orang lain gitu. Nah, trauma healing Sufi pada Jiwoo yang pertama ada rahmat atau kasih sayang, penerimaan tanpa diskriminasi, sabar dan lembut, pendekatan perlahan menenangkan jiwa Jiwoo. Nah, yang bisa pendekatan kepada Jiwoo itu sebetulnya dari tasawufnya itu sendiri ya Ustadz, itu yaitu penerimaan tanpa diskriminasi, sabar dan lembut, pendekatan perlahan menenangkan jiwa Jiwoo. Yang kedua, zikir dan ketenangan rohani, lingkungan spiritual yang damai, mengurangi kecemasan, terus memandang Jiwoo itu sebagai pribadi yang mulia. Karena di Korea itu sendiri ketika ada yang autisme itu dipandangnya beda dengan yang lain, sehingga ketika dia mau mengutarakan dia sebagai saksi pembunuhan itu sulit karena dianggap sebagai saksi yang tidak ini ya, yang cacat gitu. Karena dengan kondisi Jiwoo itu sendiri, jadi dipandang sebelah mata lah, padahal masih bisa dilakukan pendekatan kepada Jiwoo itu sendiri. Selanjutnya ada pendampingan dengan adab, yaitu memuliakan, mendengarkan dirinya. Karena trauma sosialnya itu dari yang dijauhi karena merasa beda gitu, sehingga ada trauma sosial juga, tidak bisa berinteraksi dengan baik, cenderung memiliki kecemasan yang berlebih karena tadi merasa mungkin punya kekurangan gitu. Ya, Boy ya? Trauma healing Sufi pada Sunho. Nah, sekarang pada Sunho. Yang pertama mungkin bisa diterapkan oleh muhasabah atau introspeksi diri, menyadari ambisi yang berlebihan, atau tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari ego dan kepentingan pribadi. Jadi si Sunho itu bisa kita terapi dengan muhasabah, introspeksi diri, menyadari ambisi yang berlebihan itu juga tidak baik. Boleh punya ambisi, tapi jangan terlalu fokus terhadap ambisinya. Jangan sampai mengutamakan ego itu, sehingga dia takutnya kehilangan diri dia sendiri gitu. Yang paling takut itu kan ketika kehilangan diri sendiri ya. Terus yang kedua adalah taubat moral, kembali membela kebenaran. Itu adalah empati sebagai akhlak sufi. Jadi melihat orang lain itu dengan kasih sayang yang tulus. Balik lagi, ketika kita bisa merasakan penderitaan orang lain, tentunya kita harus mengenali diri sendiri gitu. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita udah berdamai dengan ego dan lain sebagainya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga tidak menyembunyikan kebenaran, cenderung ingin membantu ketika memang itu tentang kebaikan. Yang kedua adalah ikhlas, tidak sekedar mengajarkan kemenangan dunia, yaitu hasilnya nanti hati akan lebih lembut, kembali ke kejujuran dan kemanusiaan. Jadi apa-apa itu didasari dengan hati yang ya ikhlas, jadi bukan sekedar mementingkan dunia gitu. Lalu ada nilai tasawuf yang dapat diambil dari film Witness ini. Yang pertama, kasih sayang menyembuhkan luka batin. Empati adalah jalan menuju kebenaran, kesabaran membuka pintu pemahaman, ketulusan hati mengalahkan ego duniawi. Jadi tetap ya teman-teman, yang diterapi itu adalah balik lagi kepada lingkungannya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ada teman kalian yang memang ada trauma atau ada penyakit mental, yang mereka butuhkan adalah kasih sayang, empati, terus
jadi dari internal itu sendiri ya gitu. Jadi terus mendorong bukan menjudge, yaitu tetap mendampingi proses penyembuhannya. Terus melihat manusia dengan hati bukan label di film itu tuh. Terus orang lemah harus dimuliakan. Kebenaran lebih tinggi dari kepentingan, hati bersih membawa keadilan. Itu pasti ya. Yang terakhir itu kesimpulan analisis film. Pentingnya empati dan penerimaan dalam memahami sesama. Trauma tidak dapat disembuhkan hanya dengan logika, tetapi membutuhkan kasih sayang dan ketenangan jiwa yang mendalam. Pendekatan sufistik menawarkan jalan penyembuhan melalui sabar, zikir, muhasabah, dan cinta kasih. Hikmah terbesar, yang tampak lemah belum tentu lemah, yang tampak kuat belum tentu sehat batinnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau satu, barangkali ini jadi di Ibu untuk